Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi sahabat sapaan berkat dimanapun berada. Bersyukur boleh menikmati anugerah hidup dari Tuhan, dan karena itu mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Tolonglah kami, ya Allah Roh Kudus, mampukan kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah, atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, berbicara tentang taat, itu berarti tunduk, takluk, mendengar, dan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan, dan apa yang menjadi aturan. Nah, saudara-saudara, hidup dalam ketaatan tidaklah mudah. Kita harus berada pada kondisi di mana kita betul-betul takluk melakukan dan melawan apa yang menjadi keinginan diri. Apalagi berada di tengah kondisi tertekan, di tengah kondisi atau situasi yang menuntut kita untuk melawan aturan, untuk melakukan yang tidak sesuai dengan perintah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, ketundukan dan ketaatan kita pada aturan tentu berdasarkan pada firman Allah, bukan berdasarkan pada apa kata orang atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi berdasarkan firman Allah yang tercatat dalam Alkitab. Nah, bagian firman ini berbicara tentang bagaimana perjuangan iman seorang yang bernama Paulus, yang sebelumnya adalah Saulus. Bagaimana dia menghadapi situasi yang di luar kendali sebagai manusia. Dia dituduhkan
melakukan apa yang tidak dia lakukan. Dituduh melawan hukum Taurat, dituduh menodai bait Allah, apalagi melawan pemerintah. Sehingga keadaan yang dialami oleh Paulus sungguh luar biasa. Dia dianiaya, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan mari kita perhatikan saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Paulus sekalipun berada pada tekanan untuk mengingkari iman kepada Yesus Kristus, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tetap berdiri pada kebenaran. Dia berani rela berkorban karena benar. Sehingga Paulus dengan berani dia menyatakan kebenaran Allah, menyatakan siapa yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus, di hadapan orang banyak. Dia tidak takut dengan ancaman apapun termasuk kematian. Karena itu saudara-saudara, bagaimana ketaatan Paulus kepada Allah, sungguh dia nyatakan dan dia buktikan. Dan luar biasa, Paulus dia mau tunduk pada perintah Allah. Karena baginya memperjuangkan iman lebih baik dibanding dia harus bebas tetapi menjadi pengkhianat iman kepada Yesus Kristus. Berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi. Berbeda dengan pemimpin pemerintahan Romawi pada waktu itu, Festus, yang kemudian demi untuk kepentingan diri, demi untuk supaya tetap memegang jabatan dan kedudukan, Festus yang adalah wali negeri gubernur Yudea pada waktu itu, dia menutup mata tentang kebenaran. Dia tahu Paulus tidak bersalah. Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Paulus itu tidak dapat dibuktikan. Tetapi demi untuk kepuasan diri, kekuasaan sebagai seorang pemimpin waktu itu, agar supaya dia disukai oleh banyak orang, dia tutup mata dengan kebenaran. Para pemimpin agama Yahudi juga demikian. Ambisi religius untuk dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang hebat dalam bidang keagamaan membawa mereka untuk berniat jahat membunuh Paulus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dari dua situasi, bagaimana Paulus tunduk pada Allah, rela berkorban karena dia fokus, dia percaya kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah melahirkan komitmen untuk tetap setia apapun konsekuensi termasuk kematian. Berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi dan Festus sebagai gubernur Yudea. Demi kepentingan diri, mereka menutup mata tentang kebenaran. Dan pada akhirnya mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, mari kita tunduk dan taat kepada Allah. Tunduk dan taat pada Allah sesuai dengan firman-Nya. Karena untuk apa? Kita memperoleh isi dunia, tetapi pada akhirnya kita binasa. Biarlah ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun berat, sekalipun banyak tantangan, Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami benar-benar taat, tunduk pada kehendak-Mu sekalipun banyak tantangan. Dan tolong kami supaya kami tidak mengabaikan atau meninggalkan iman hanya karena keinginan dunia, desakan orang lain, atau situasi yang tidak mampu kami kendalikan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan dan menolong kami untuk hidup di dalam ketaatan. Dalam nama Yesus, amin.
Demikianlah sapaan berkat di saat ini menyapa saudara-saudara, kiranya saudara-saudara diberkati untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.